Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalahnya Rahmat Arif Rahman dan Abdul Hadir yang berjudul Akhlak, Etika dan Moral. Kepada Rahman dan Hadir dipersilakan. Terima kasih. Di sini kami akan membawakan materi tentang akhlak, etika dan moral. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khulqun. Akhlak adalah kebiasaan dalam sikap yang menjalani jiwa manusia, di mana timbul perbuatan yang mudah adalah tanpa menyebabkan yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Dan perbuatan itu bisa mengarah pada perbuatan yang baik atau buruk. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani atau yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan kebiasaan yang bersifat nilai dan moral, yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Pengertian moral atau moralitas berasal dari bahasa Latin mos yang berarti mores yang berjalan, dan kata moralis yang berjalan. Mores memiliki makna kebiasaan dalam pengakuan kesusilaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata moral adalah berarti memiliki makna, yakni yang pertama ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Yang kedua, kondisi mental seorang yang membuat seorang melakukan suatu perbuatan atau istisna keadaan rasa dan berubah menjadi perbuatan. Ruang lingkup akhlak, etika dan moral. Ruang lingkup akhlak itu dapat berupa seluruh aspek kehidupan seseorang sebagai individu yang bersinggung dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada alam semesta. Dari sisi penyerapan makna akhlak juga dapat menimbulkan perkembangan makna yang yakni etika dan moral. Akhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa antara lain berwujud ibadah, menyembah dan meminta tolong kepada Tuhan, seperti berusaha atau berupaya dan berdoa. Contoh lainnya yaitu salat, puasa, tolong menolong, kasih sayang, bersikap ramah dan sopan. Perbedaan dan persamaan akhlak, etika dan moral. Perbedaan dan persamaan akhlak, etika dan moral dirinya dari seginya dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan tolak ukur, berdasarkan sifat. Berdasarkan tolak ukur, akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Etika tolak ukurannya pikiran atau akal. Moral tolak ukurannya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat aturan tertentu. Berdasarkan sifat, etika bersifat teori, akhlak dan moral bersifat praktis. Akhlak dalam Islam, akhlak mengacu pada perilaku, sikap dan moralitas seseorang. Akhlak mencakup aspek etika, moralitas dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama Islam. Akhlak adalah bagian penting dari ajaran Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan antara manusia dan sesama manusia. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi berdasarkan tulisan di atas diketahui bahwa antara akhlak dengan etika dan moral memiliki kesamaan arti, cukupan tujuan. Namun demikian juga memiliki perbedaan satu sama lainnya. Dalam perspektif Islam, akhlak adalah bagian penting dalam ajaran Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Terima kasih. Selanjutnya melakukan sesi tanya jawab kepada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan.
Ada, cuman mau bertanya. Saya Kepada Dirga. jelaskan apa itu akhlak kepada Allah. Coba jelaskan apa pengertian akhlak. Presentasi di persidangan menjawab jadi diskusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara juga, yaitu jelaskan akhlak kepada Tuhan dan kepada Allah SWT. Akhlak kepada Allah SWT, di mana sudah dijelaskan tadi, yakni ibadah kemudian pada menjatuh kepada Tuhan, nah, seperti berusaha, upaya dan berdoa. Contoh lain itu sholat, puasa, menolong, kasih sayang, sikap ramah dan sopan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Reva. Apakah pengertian dari akhlak? Akhlak berasal dari bahasa Arab. Kulubur. Akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalami jiwa manusia, di mana timbul perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu yang dilakukan berulang-ulang, hingga menjadi kebiasaan dan perbuatan itu bisa mengarah pada perbuatan yang baik atau buruk. Terima kasih. Kepada saudari Reva, pertanyaannya sudah terjawab. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompoknya Dirga, kelompoknya Rahmat dan Aidir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.